Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Andi Darmawati, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia pada program Guru Pembelajaran Smart School pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Mari kita tingkatkan kualitas pendidikan pada generasi Smart School yang berkarakter cerdas Ki. Ananda, untuk pertemuan hari ini, tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu mengidentifikasi novel sejarah. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur novel sejarah. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan antara novel sejarah dengan teks sejarah. Ananda ada yang tahu atau ada yang pernah membaca novel sejarah seperti novel Habibie Ainun atau Misteri Borobudur atau Majapahit atau Max Havelaar, atau Tenggelamnya Kapal Pandarwik, atau buku Gajah Mada. Dari keenam buku novel ini semuanya adalah novel sejarah. Jadi Ananda, apakah ada yang mengerti atau mengetahui apa yang dimaksud novel sejarah? Ya, silakan acungkan tangannya yang sudah mengerti apa yang dimaksud novel sejarah. Ya, yang di belakang? Ya, betul. Jadi yang dimaksud novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar atau asal muasal terjadinya sesuatu bersifat naratif, deskriptif, memiliki nilai sejarah, dan disajikan dengan khayal atau imajinasi
yang luas dari penulis. Jadi dikembangkan oleh imajinasinya penulis. Ciri-ciri novel sejarah. Pertama, bersifat kronologis. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Yang ketiga, di dalamnya terdapat fakta dan imajinasi penulisnya. Pada bersifat kronologis, pada novel sejarah, di dalamnya berkaitan dengan waktu, di mana fungsinya untuk sebuah peristiwa sejarah dari waktu ke waktu secara berurutan. Misalnya, ada peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia, maka ditandai peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kedua, di dalam novel sejarah menggunakan konjungsi temporal. Pada dasarnya, konjungsi temporal adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua peristiwa yang berbeda dan memiliki kaitan seperti kata kemudian, lalu, sejak, akhirnya, dan sebagainya. Jadi kata-kata temporal inilah yang digunakan pada dalam isi novel sejarah. Yang ketiga, fakta, hal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi, tetapi ditambah dengan hasil imajinasi, daya pikir, dan angan-angan yang dikembangkan oleh penulisnya secara umum. Ananda perhatikan bagaimana struktur novel sejarah. Pertama, pengenalan situasi cerita. Jadi dalam novel sejarah ada situasi cerita yang diperkenalkan. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Ada peristiwa yang diterangkan dan diceritakan dalam novel tersebut. Yang ketiga, menuju konflik. Yang keempat, puncak konflik. Yang kelima, penyelesaian. Kemudian yang ketujuh, koda. Ya, perhatikan. Dalam pengenalan situasi cerita, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan kaitan antar tokoh. Itu dalam pengenalan situasi cerita. Jadi bagaimana si penulis menggambarkan situasi pertama. Ingat, pertamanya harus menarik, sehingga selanjutnya menarik untuk dibaca oleh pembaca. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa apa yang menimbulkan berbagai masalah, sehingga muncul pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran yang dihadapi tokohnya. Ingat, kalau dalam hidup ini tidak ada peristiwa, maka katanya bagaikan sayur tak bergaram. Begitu juga Ananda sekalian. Pasti ada peristiwa-peristiwa yang membuat Ananda risau, yang membuat Ananda sukar dalam berpikir, menjadi galau dalam kehidupan ini. Itu adalah bumbu dalam kehidupan. Jadi tidak usah dihindari, dihadapi saja, karena itu adalah bumbu penyedap dalam hidup ini. Yang ketiga, menuju konflik. Terjadi peningkatan perhatian terhadap kehebohan atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh.
Jadi kalau ada kesulitan, insya Allah akan bertambah kesulitan dan menjadi suatu konflik. Dan puncak konflik, bagian cerita yang paling besar pada bagian ini pula lah yang biasa disebut terjadi perubahan nasib pada beberapa tokoh. Dan biasa disebut klimaks. Klimaks dalam suatu novel sejarah. Yang kelima, penyelesaian. Penyelesaian pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap dan nasib-nasib yang dialami tokohnya. Setelah mengalami peristiwa klimaks, maka pada bagian ini sering pula dikatakan wujud akhir yang dialami tokoh utama. Jadi ada penyelesaian. Yang keenam, kodah. Ini koda adalah penutup. Bagian ini merupakan penutup terakhir. Hanya saja terkadang ada yang menyelesaikan ceritanya secara sekarang novel modern menyerahkan penyelesaiannya kepada pembacanya masing-masing. Jadi pembaca dibuat sehingga dia berbagai versi dalam penyelesaian suatu persoalan. Ya istilahnya sekarang tergantung pada pemikiran pembaca. Biasanya ini yang menarik. Ya, Ananda, mari kita lihat contoh novel sejarah. Ini adalah contoh novel sejarah judulnya Gajah Mada, bergelut dalam tahta dan angkara. Saya yakin Ananda sudah membaca ini, tapi mari kita ulangi lagi. Dan Ananda pasti mengenal siapa Gajah Mada. Siapa tokoh Gajah Mada yang selalu disebut dalam sejarah di Indonesia. Kalau Ananda belajar sejarah, saya yakin biasa mendengarkan si Gajah Mada yang orang hebat ini. Ya, Ananda, ada yang ingin membaca teksnya? Ya, silakan, ada yang mengacungkan tangannya. Silakan dibaca. Perhatikan kutipan novel sejarah. Ya, Ananda silakan dibaca. Duka membayang di kaki langit. Duka sekali lagi membungkus mata hati. Ada banyak hal yang dicatat Pancakarsa. Banyak sekali. Kesedihan kali ini terjadi bagai pengulangan peristiwa 19 tahun yang lalu. Yang ditulisnya berdasar kisah yang dituturkan ayahnya Samanekah. Karena ketika peristiwa itu terjadi, Pancakarsa masih belum bisa disebut dewasa. Kala itu di tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun, semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandangan ke Purwakarta yang tidak dijaga terlampau ketat. Ini dalam struktur disebut orientasi perkenalan. Ya, berikutnya Ananda. Siapa lagi yang mau membaca berikutnya teks? Iya, silakan Anita. Silakan dibaca. Iya, Anita. Dan ketika Bindi Kiai Samudra dipukul bertalu, tangis serentak memuja. Ayunan pada Bindi yang getar suaranya mampu menggapai sudut-sudut kota, merupakan isyarat yang sangat dipahami. Gelegar Bindi dengan nada satu demi satu, namun berjarak sedikit lebih lama dari isyarat kebakaran, merupakan pertanda Sang Prabu mangkat. Semua orang yang mendengar isyarat itu merasa denyut jantungnya berhenti berdetak. Di balik pribadinya, Sang Prabu... Ananda, di bilik pribadinya. Bukan di balik Ananda. Perhatikan itu. Beda artinya itu Ananda, di bilik dan di balik. Oh, di bilik pribadinya, maaf Bu, Sang Prabu Kartajasa Jayawardana yang muda sangat dikenal dengan sebutan Raden Wijaya membeku. 4 dari 5 istrinya meledakkan tangis. Iya, Ananda dengar tadi temannya di balik dan di bilik beda artinya ya. Tapi tidak apa-apa, Ananda sudah bagus, langsung memperbaikinya. Ini dalam struktur termasuk apa? Pengungkapan
peristiwa. Jadi kita lanjut. Siapa lagi yang mau membaca? Iya, silahkan Anita, silahkan dibaca baik-baik ya. Oh, Amir tadi, sekarang Anita. Dua pewaris yang masing-masing berwajah cantik itu memang bersih. Tetapi apa yang terlihat tidak sesederhana yang tampak. Pancaksara bahkan melihat persaingan amat tajam bakal terjadi, terutama riuhnya barisan orang-orang di belakang kuda merta dan barisan orang-orang di belakang cakradara. Bagaimana dengan yang bersangkutan, kuda merta dan cakradara? Karena beristrikan satu pewaris tahta. Bukan lagi satu Nanda, itu ratu. Ratu pewaris tahta. Tidak ubahnya ikut numpang mewarisi tahta itu sendiri. Iya, ingat Nanda, ratu dengan satu. Ingat mengapa perempuan mau menjadi ratu? Ingat kalau menjadi ratu kan dia termasuk pewaris tahta. Oh, itu katanya di situ pewaris tahta, dia akan numpang mewarisi tahta itu sendiri. Ini termasuk menuju konflik. Teksnya ini adalah menuju konflik. Konfliknya belum, baru sementara akan dituju. Iya, berikutnya tadi siapa lagi yang mau membaca? Ya, silakan. Silakan Anda diteruskan. Silakan Anda dibaca kutipan novel sejarah Gajah Mada. Saya harap nanti ini dicari bukunya Nanda, sangat menarik dibaca. Iya, mantap. Saya sudah siap Ibu membaca. Iya, silakan Anda baca yang benar ya. Siapa yang terbunuh di Balai Gringsing? Lurah prajurit Ajar Langse, jawab Bayangkara Macan Dewan. Gajah Mada menarik nafas lega setelah mengetahui bukan gajah. Enggon yang terbunuh di Balai Gringsing, akan tetapi bahwa pembunuhan itu terjadi di tempat itu membuat Gajah Mada penasaran. Apalagi yang terbunuh adalah Ajar Langse yang belum lama berpapasan dengannya. Iya, ini dalam struktur dia sudah masuk di puncak konflik. Ya, dia akan kalau sudah sampai di puncak maka akan turun. Kita lihat bagaimana teks dia akan turun dalam penyelesaian. Siapa lagi yang bersedia membaca? Next, Bu. Ya, silakan Anda. Iya, supaya diketahui bagaimana jalan ceritanya ini. Tapi tidak sampai selesai karena ini hanya bagian-bagian pokoknya. Masih ada dua di belakangnya ini. Silakan Anda. Saya Bu, Iya. Balai prajurit ramai sekali. Berita mengenai ditangkapnya pemimpin orang-orang yang berniat melakukan makar dengan cepat menyebar. Ketika melintas pasar Daksina, prajurit Bayangkara yang membawa pulang pimpinan pemberontak yang tertangkap di Karangwatu. Maka dengan segera berita itu menyebar ke penjuru kota. Lebih-lebih ketika hari merambat siang, tawanan dalam jumlah lebih banyak diangkut dengan kereta kuda menuju kota raja di bawah pengawalan gabungan pasukan Jalapati dan Sapu Bayu. Iya, mantap Ananda. Ini dalam struktur sudah masuk penyelesaian. Kemudian yang terakhir, perhatikan teksnya yang terakhir. Ini sebenarnya contoh teks terakhir dalam penutup. Ya, saya bacakan saja. Diah Menur Hardiningsih yang menggendong anaknya berjalan makin jauh dan makin jauh ke arah surya di langit barat. Dan sang waktu sebagaimana kodratnya akan mengantarkan kemanapun mereka melangkah. Sang waktu pula yang menggilas semua peristiwa menjadi kenyataan. Ini adalah penutup. Tetapi Ananda harus tahu bahwa ini novel sejarah ada dalam satu buku dan ini hanyalah penggalan-penggalan contoh dalam teksnya. Sekarang sudah tadi melihat teksnya novel sejarah. Jadi bagaimana perbedaannya antara teks novel sejarah dengan cerita sejarah? Karena dalam pelajaran ada juga pelajaran sejarah. Dan yang dipelajari hari ini adalah novel sejarah.
Perbedaannya, pertama, kalau novel sejarah bersumber cerita rekaan, sedangkan cerita sejarah bersumber dari fakta. Jadi itu kalau dalam novel sejarah ditambah-tambah rekaan-rekaan penulisnya. Sedangkan kalau cerita sejarah harus fakta, sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, ditulis oleh novelis, sedangkan cerita sejarah ditulis oleh sejarawan. Yang ketiga, isi novel sejarah bersifat imajinatif. Artinya, isinya itu adalah hasil imajinasi para penulisnya. Dia berdasarkan bagaimana dia berangan-angan, melanjutkan angan-angannya ke dalam bentuk buku. Sedangkan cerita sejarah, dia adalah rekonstruksi fakta dan kenyataan. Jadi diambil dari kenyataan yang terjadi. Ya, kemudian perhatikan Ananda. Ini contoh buku Habibie dan Ainun, dan ini Mr. Clark adalah Habibie juga. Dia dikenal dengan Mr. Clark. Ya, Ananda, ini ada soal-soal. Silahkan dikerja. Ya, mari kita bahas soalnya. Cermati penggalan teks novel sejarah berikut. Apa yang benar, Ananda? A. Abstraksi. B. Resolusi. C. Pengungkapan peristiwa. D. Orientasi. E. Menuju konflik. Iya, benar. Yang benar adalah D. Orientasi. Ya, Ananda, jika ingin bertanya, silahkan layankan pertanyaan pada alamat Andi Darmawati 12@gudusmabelajar.id atau andarwh@gmail.com. Ya, Ananda, mari tanamkan dalam diri kesuksesan hanya bisa diraih melalui ridho orang tua. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka akan merasakan hinanya kebodohan. Jadi, untuk pelajaran hari ini tentang novel sejarah, insya Allah akan dilanjutkan bagaimana nilai-nilai yang dikandung dalam nilai sejarah. Ananda jangan pernah berhenti belajar. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saja yang
materiku karena saya berpikir leh maka ini. Tapi bukan tuh Hardianti, dek nama aku Hardiati. Jangan ada N di antara kita. Tidak, Ji. Saya Ji kono-konokan supaya. Cek. Tadi betul tadi bumper dulu terus testimoninya Pak Gu. Baru Setelah itu masuk bumper terus masuk kita perkenalan dulu. sini Mata toh. pelajaran apa? Iya. Setelah itu masuk bumper terus kita ke sana